Tapi kalau udah lewat makhraj huruf kok nih, mohon maaf deh nih, udah yang riak tuh. Kalau udah sampai makhraj lewat makhraj. Iya betul, maksudnya ya udah dua ya. Kita kan ya. Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukman Har. Tayangan adanya tanpa rekayasa. Halo sahabat, berjumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Semoga senantiasa sahabat di mana saja berada keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan, kelancaran, keberhasilan dalam segala ikhtiar-ikhtiarnya dan mendapatkan keberkahan dalam segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat, alhamdulillah pada hari ini Babe ada di lokasi daerah mana nih ya? Daerah Limo, bro. Limo ya, daerah Limo, masuknya Depok ya? Masuk ke Depok. Masuk Depok, kota Depok, Jawa Barat deh, Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kebetulan pada hari ini Babe mampir di tempat ajengan Kiai Usep, Kang Asep. Kang Asep Ya. Ajengan Kiai Kang Asep. Enggak, Kang aja. Oh, Kang aja. Orang sini manggil Kang Asep. Oh, Kang Asep. Iya. Apa kabarnya Kang Asep? Alhamdulillah baik. Sehat ya Kang Asep? Alhamdulillah, berkat doa Babe, doa semua teman-teman. Amin. Alhamdulillah. Ini Kang Asep kebetulan saya mampir di sini, yaitu bisa ketemu. Jadi ada apa ya, hal-hal yang ringan lah saya ingin tanyakan, tapi kayaknya banyak juga orang yang belum tahu nih. Gitu. Iya, iya. Ini masalah tentang orang menjalankan sholat. Sebentar dulu ya, sebentar dulu. Sebenarnya saya bukan lagi sombong nih saya nih. Nah, Iya. sebenarnya kalau nanya ke saya nih, itu nanya sekalian yang berat nih. Yang berat. Ya. Patuh dong. Maksudnya yang susah. Oh, yang susah. Makin susah orang nanya, makin gampang saya jawab. Gitu ya. Bener ya? Masya Allah. Orang nanya susah nih, tinggalin jawabnya gampang. Wallahu a'lam. Gitu ya. Iya. Justru saya mau nanya ringan-ringan aja. Nah, cocok ya. Jadi hal-hal yang ingin saya tanyakan hal yang ringan. Ya. Tapi kemudian itu sangat penting kalau menurut bagi saya. Tapi orang mungkin banyak yang melewatkan hal seperti itu. Ini mengenai sholat. Ya. Sholat itu kan sama aja kita dengan puasa ya. Ya. Nah, jadi misalnya kita udah kumur-kumur, udah sikat gigi gitu kan. Kita udah berwudu, udah rukunnya kita jalankan dengan baik. Iya, iya. Begitu kita sholat, nah tiba-tiba kita biasanya kalau kita baca sesuatu rukun sholat itu ada yang keluar tuh, misalnya yang nyelip itu, Iya, ya iya. kan? Ya yang nyelip itu. Bekas makanan dah. Nah bekas makanan. Ya. Soalnya kita udah kumur-kumur, kita nggak tahu kan. Nah itu gimana itu jadinya itu kalau begitu? Apakah kita telan dan kita tidak boleh batal? Kalau kita puasa, apakah kita ambil, kita mau buang ini masjid bersih atau Ya. kita kantongin aja gimana? Iya, iya, iya. Gimana Kang? Kang Asep. Iya. Jadi yang saya boleh dapat dari guru nih, kalau misalnya kita, contohnya kumur nih, kumur kan buangnya ke kiri nih. Maka di kiri kita ada orang yang kita hormatin, ya masa kita buang ke kiri kan kurang bagus. Iya. Nah, di dalam sholat begitu juga, walaupun sunahnya buang ke kiri tapi ke kiri agak ke bawah, gitu ya. Nah sekarang kalau lagi sholat nih, ada bekas makanan nih, walaupun udah sikat gigi nih. Jadi jangan kita lepeh begini juga ke depan, sholat. Boleh juga be. Iya. Atau ke kiri umpamanya, tuh nggak boleh juga. Apalagi ke kanan nih, Iya. tuh misalnya ini nggak boleh juga. Nah, jadi solusinya be yang saya dapat dari guru nih, kita sholat begini umpamanya nih, ya cukup begini aja be nih, gitu. Udah. Pegangin terus itunya. Enggak kan dia, pokoknya kan makanan itu kan nggak gede. Benar. Ada yang gini aja udah. Udah. Gitu aja. Ya. Iya, jadi jangan dulu kayak misalnya gitu. Kalau udah keluar tapi misalnya masih dalam mulutnya gitu. Gitu. Oh, gitu. Jadi jangan ke kiri gitu.
apalagi yang di kiri pokoknya sentimen sama kita nih. Gitu. Sengaja gitu, ya jangan juga gitu. Jadi solusinya begitu juga. Kalau ditelan ya sholatnya batal, ya puasa itu batal. Oh, gitu. Nah itu kan sederhana tapi kan penting banget itu. Benar ya, benar. Saya yakin banyak orang juga belum tahu hal seperti itu. Iya, iya, iya. Nah yang kedua gitu, ini masalah sholat juga. Iya, iya. Saya pernah dengar dari seorang ulama, itu saya ngobrol-ngobrol. Ya. Nah itu kan kadang-kadang kalau kita lagi baca itu kan ludah suka penuh nih di mulut, ini kan? Nah, itu boleh nggak kita misalnya kita sholatnya di tempat di luar lah misalnya kan? Atau ini kita pas sejadah ini luar atau tanah atau kebun, terus kita sholat kan ludah nih. Ke kiri, terus kita lanjut ya, gimana? Kurang cakep adabnya deh rupanya. Iya. Kalau ludahnya bersih ya talon aja. Udah. Tapi kalau udah lewat makhraj huruf kok nih, mohon maaf deh nih, ludah yang riak. Kalau udah sampai makhraj lewat. Iya betul, maksud saya ya, udah dua ya. Ditelan ya, batal. Masa. Itu lagi. Makanya kan begini, kalau kita sholat nih ya, butuh persiapan deh, jangan buru-buru. Gitu. Butuh persiapan, jangan buru-buru. Ya, ada yang batal kita nggak bisa itu batal. Jadi mudah ya jangan, sebenarnya jangan sholat itu mudah ya. Ya. Adabnya udah gitu. Tapi tidak membatalkan walaupun terjadi. Ya cuman kan kalau misalnya kita ngerjain ibadah kurang adab, kurang cakep. Ya. Jadi maksud saya gini, kadang-kadang orang lagi kurang enak tenggorokannya, kalau lagi batuk itu kan suka keluar ya. Yang apa tadi Kang Asep bilang jangan ditelan karena itu udah batal. Nah kalau udah lewat makhraj huruf kok, itu, ini udah agak ke dalam dikit nih, kita keluarin itu, gitu. Iya, Kita telan lagi ya batal. Nah itu kan harus dibuang. Ya solusinya dibuang itu begini aja. Insya Allah dalam sholat itu biasanya nggak banyak biasanya. Saya juga pernah ngalamin, Begitu. nggak begitu banyak. Ya ini taruhlah ini ekstrim karena dia sakit tenggorokan atau gimana ya. Kalau misalnya seperti itu. terpaksa beludah, jangan ke kiri, pakai kiri agak ke bawah. Kalau ke bawah, tetap kita kiri tapi udah Agak ke bawah. Jangan yang peluang gitu ya. Arti begitu ya. Agak ke bawah gitu. Jangan begini, aja gitu. Oke. Bawah gitu. Jadi gitu ya. Ya. Artinya kita mudah juga keluar sumber yang tidak membatalkan sholat. Ya tidak batalkan sholat. Cuman dari sisi adab, Tidak ada. nah sekarang di dalam sholat itu, ini sholat sama sembahyang ya bahasanya. Ya sholat aja dah. Sholat aja. Sembahyang kan banyak, sembahyang apa Ya, aja ada sembahyang. Kadang-kadang orang suka ribut masalah bahasa deh ya. Benar-benar. Nah, sholat ini dia jangan buru-buru, harus betul persiapan. Ada yang kejadian ringan juga be nih, kelihatannya ente nih. Ini dia baru pulang kerja nih, Ya. dengan alasan as-sholatu ala waktiha. Wah, badan musik kerja, Keringetan sholat. pikiran masih di jalanan segala macem dah, pikiran semua kacau. Terusnya juga perutnya lapar. Udah pokoknya sholat dulu dah. Ya. Dan nggak begitu be, Oh gitu ya. nggak begitu. Kita tenangkan dulu. Tenangkan dulu. Keringat biar hilang semua. Rapi-rapi dulu. Rapi-rapi baru dah. Gitu ya. Gitu. Jadi enak ya. Iya. Soalnya kan siapa yang kita menghadapi kan gitu. Nah, bener. Benar. Apalagi saya mau tanya kayaknya banyak dari rumah tuh banyak yang saya ingin tanya. Di sini jadi hilang semua ya. Apalagi ya. Belum minum rupanya be. Ya sambil dulu ya. Cocok ya. Disebut lainnya nih minumnya kopi. Iya ntar lah saya mau kopi. Iya iya.